Selamat malam waktu Amerika untuk saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah online kita pada malam hari ini, pada hari Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Kita akan beribadah bersama dan berdoa bersama. Dan untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang ayah daripada pemimpin media ministry kita saat ini, Saudara Elisa Siregar, ayahnya dari Indonesia, Bapak Siregar. Jadi saya ingin mengundang Bapak Siregar untuk dapat membuka acara ini dengan doa. Silakan Bapak Siregar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan pimpinan yang Bapa berikan bagi kami, di mana sepanjang pagi di Indonesia dan malam di Amerika kami telah dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Rantung. Tangan Bapa kiranya membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dan dapat mengerti akan kasih Bapa yang begitu besar yang Kau telah berikan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi dan malam di Amerika. Sertai kami semuanya, dimanapun kami berada, bukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima kasih Tuhan bagi diri kami masing-masing. Sertai dengan saudara-saudara kami yang belum dapat hadir dan belum dapat mendengarkan akan kasih Tuhan ini, agar mereka pun boleh mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kasih Bapa. Sertai kami di sepanjang pelajaran ini, karena kami minta semua di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Siregar. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang pada minggu ini berjudul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Dan pada malam hari ini tadi malam kita sudah mempelajari tentang efek daripada dosa. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari siapa yang diampuni untuk hari Senin tanggal 15 Maret ini. Baik, mari kita mulai dengan membaca pelajaran ini. Dikatakan bahwa Yesaya 59 menghadirkan gambaran yang mengejutkan tentang masalah dosa. Namun kabar baiknya, Alkitab juga memberikan harapan penebusan. Jadi bukan hanya itu membahas tentang masalah demi masalah, tetapi juga bagaimana penebusan itu dapat diberikan atau dapat dilihat, ya, dapat diberikan. Baik, untuk memulai pembahasan ini, pertanyaannya adalah berapa banyak di antara kita yang berdosa? Berapa banyak kira-kira di antara kita ini yang berdosa? Ya. Alkitab sangat tegas dalam hal ini. Katakan Alkitab sangat tegas dalam hal ini, yaitu kita semua telah berdosa. Itulah sebabnya penebusan tidak dapat didasarkan atas ketidakberdosaan. Penebusan itu karena, apakah saya pendeta Jemaat Fisdak yang tiap malam berbicara, maka dosa saya sedikit daripada Anda yang cuma mendengarkan. Bukan, tidak dapat didasarkan atas ketidakberdosaan atau sedikit berdosa atau banyak berdosa. Tidak. Semua telah berdosa. Namun, masalah tentang dosa ini, penebusan itu didasarkan bukan atas ketidakberdosaan, tetapi atas pengampunan. Yeremia 31 ayat 34. Dan Rasul Paulus juga setuju. Ya. Dikatakan bahwa semua orang telah berdosa, Roma 3 ayat 9 sampai 20 dan ayat 23. Jadi, karena semua orang telah berbuat dosa, tidak ada perbedaan atas dasar berdosa atau tidak berdosa, atau sedikit berdosa atau banyak berdosa. Roma 3 ayat 22. Mereka yang dibenarkan dapat dihakimi sebagai orang benar hanya karena dengan iman mereka menerima karunia kebenaran Allah melalui pengorbanan Kristus. Ya. Iman menerima karunia kebenaran Allah. Baca Roma 3 ayat 1 sampai 24. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang bagaimana kita diselamatkan? Pengharapan apakah? Pengharapan apakah yang dapat diberikan kepada kita dalam penghakiman? Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 21 sampai 24 katakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan,
seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, mereka menunjuk kepada Mesias, yaitu bahwa itulah yang menjadi sumber ataupun yang akan memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi sebuah orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa pertanyaan dalam penghakiman, ya, jadi kalau nanti kita suatu waktu atau sekarang ya kita percaya dengan penghakiman sebelum kedatangan Yesus, pertanyaan ditanyakan adalah siapakah yang berdosa? Jadi itu seakan-akan kita pikir itulah pertanyaan yang akan ditanyakan, siapakah yang berdosa? Tetapi itu bukanlah pertanyaan yang perlu ditanyakan. Sebab semua orang telah apa? Semua orang telah berdosa. Sebaliknya pertanyaan yang akan ditanyakan di masa penghakiman atau di hari penghakiman adalah siapa yang diampuni? Ya, siapa yang diampuni? Allah bersikap adil ketika Dia mengampuni. Mereka yang memiliki iman dalam Yesus, siapa saja. Apakah dosanya yang di hadapan manusia besar atau kecil? Tetapi poinnya bukan besar atau kecil atau dosa tidak berdosa atau apa, tetapi siapa yang menerima kasih karunia Allah dengan iman. Itulah yang akan diampuni. Roma 3 ayat 26. Faktor penentu pada hari penghakiman adalah siapakah yang menerima dan tetap menerima pengampunan dengan memiliki iman dalam Yesus. Sekarang, adalah benar bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita. Kita dihakimi menurut perbuatan kita, tetapi bukan perbuatanlah yang menyelamatkan kita. Jika demikian, batalah iman itu kalau perbuatan itu yang akan memberikan keselamatan. Kalau saya bisa buat apa ya? Daftar ini perbuatan baik saya, ini perbuatan baik saya, dan menurut daftar ini, wah saya harus diselamatkan. Kalau itu bisa kita buat daftarnya menurut perbuatan saya, maka kita tidak perlu Yesus Kristus, kita tidak perlu juru selamat. Tetapi kita semua perlu juru selamat. Jadi batalah iman itu kalau kita menurutkan berdasarkan perbuatan, maka kita diselamatkan. Roma 4 ayat 14. Tetapi pekerjaan kita, jadi bukan berarti kita sudah menerima Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan, udah bebaslah kita melakukan apa saja. Bukan begitu ya. Tetap apa? Ajar sahabat kita, tetapi pekerjaan kita menyatakan apakah kita telah sungguh-sungguh diselamatkan. Ya. Kita sungguh-sungguh telah diselamatkan. Ya. Mengapakah? Nanti kita akan baca ya. Kita akan lihat selanjutnya ya nanti ya. Yakobus 2:18 berbicara tentang hal tersebut ya. Bahwa pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Ya. Hal-hal yang kita sudah lakukan untuk menuruti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Itu bukan untuk jalan menuju keselamatan. Tetapi itu adalah untuk menyatakan apakah kita benar-benar sudah menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena kalau kita menjadi pengikut Kristus, tentunya Kristus tidak menginginkan pengikutnya itu apa? Sebelum mengikuti dia suka berdusta. Setelah dia mengikuti Kristus, dia kembali apa? Terus-menerus berdusta. Sebelum dia mengikuti Kristus, dia bersinah. Setelah dia menerima kasih karunia Kristus, dia terus-terusan bersinah. Itu kan tidak boleh begitu. Yakobus 2 ayat 18 itu menyatakan itulah sebabnya kita ada penurutan walaupun setelah kita menerima kasih karunia. Nah, mengapakah? Walaupun demikian, kita harus clear dari sejak semula bahwa perbuatan itu tidak menyelamatkan kita. Ya. Mengapakah perbuatan tidak dapat menyelamatkan kita? Apakah sekarang atau pada hari penghakiman? Kenapa tidak? Lihat kembali Roma 3 ayat 20-23. Kenapa? Semua sudah berbuat dosa. Ya. Semua sudah berbuat dosa. Tidak ada yang benar. Kata lain. Ya. Jadi sudah sangat terlambat untuk perbuatan baik. Kalau mau berbuat baik, hanya satu yang harus terjadi, yaitu apa? Bukan Anda dan saya. Kalau ada perbuatan baik yang harus dilakukan itu adalah pada saat di Taman Eden, Adam dan Hawa menurut Tuhan dan tidak mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau itu saja mereka lakukan, maka itulah satu-satunya perbuatan baik yang mencegah kita semua untuk apa? Harus menyalibkan Yesus Kristus. Jadi sudah sangat terlambat untuk perbuatan baik atau penurutan kepada hukum. Untuk menebus siapapun, tidak ada lagi kesempatan. Sudah habis di Taman Eden ya. Maksud dari hukum dalam dunia yang berdosa ini bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menunjukkan dosa. Jadi seringkali kita lihat orang-orang katakan bahwa dosa 10 hukum Tuhan atau 10 firman Tuhan itu kita tahu kan, oh ini jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Itu bagaikan cermin. Saya lihat, oh
Rupanya Tuhan berkehendak bagi saya untuk tidak berdusta. Ini buktinya dia katakan ini. Jadi hukum Tuhan itu bagaikan cermin. Tetapi cermin itu tidak bisa membersihkan saya. Jadi kalau misalnya saya ada noda di wajah saya, ada kotoran di wajah saya melihat dari cermin, oh ini rupanya noda ini ada di sini ya, misalnya ya, ada tumor atau apalah. Jadi cermin ini tidak bisa mengambil kotoran tersebut. Yang akan mengambil kotoran tersebut hanyalah darah Kristus. Hanyalah darah Kristus. Jadi bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menunjukkan dosa. Gantinya, iman yang bekerja oleh kasih. Itulah ya Galatia 5 ayat 6. Kasih yang dicurahkan ke dalam hati oleh Roh Allah. Roma 5 ayat 5. Menunjukkan bahwa seseorang memiliki iman yang hidup dalam Yesus. Lihat juga kembali Yakobus 2 ayat 26. Perbuatan adalah ekspresi secara luar. Ekspresi luar, perwujudan dari manusia yang memiliki iman yang menyelamatkan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan. Saya tadinya orang yang suka membunuh. Saya pembunuh. Itu seperti Rasul Paulus yang akan berkata seperti itu. Saya membunuh Stefanus. Saya mengejar umat Kristen mula-mula. Saya ingin membunuh mereka. Ya. Itulah yang dilakukan. Tapi setelah Rasul Paulus apa? Setelah Rasul Paulus menerima kebenaran dalam perjalanan menuju ke Damsyik, maka apa yang terjadi? Dia berhenti menjadi seorang pengejar. Dia berhenti menjadi seorang pembunuh. Tetapi justru dia menjadi seorang penginjil. Jadi itulah perwujudan dari manusia yang memiliki iman yang menyelamatkan adalah dia memiliki perbuatan yang baik. Dengan demikian, pengalaman Kristen yang benar adalah pengalaman di mana iman dinyatakan dalam komitmen setiap hari kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh penurutan kepada hukum. Hukum menunjukkan dosa, dan setelah kita bertobat, maka kita meninggalkan dosa itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Pada hari penghakiman, Allah menggunakan perbuatan sebagai bukti bagi ciptaannya, di mana mereka tidak memiliki kesanggupan membaca pikiran seperti Allah. Tapi itu buktinya kelihatan di luar. Ya. Bagi orang yang telah bertobat, hanya perbuatanlah yang mengikuti pertobat ketika hidup mereka dikuatkan oleh kuasa Kristus dan Roh Kudus. Itu sangat relevan dalam penghakiman. Kehidupan bukan kehidupan doa ya, tapi kehidupan dosa. Kehidupan dosa sebelum pertobatan telah disapu bersih oleh darah anak domba. Roma pasal 6. Jadi pertanyaannya adalah bukan siapa yang bersalah, siapa yang berdosa, tetapi siapa yang diampuni. Kita semua sudah berdosa. Kita semua seperti pelajaran kita tadi malam, seringkali gali lubang dan gali lebih dalam. Karena kenapa? Karena kita ingin apa? Terhindar dari masalah saat ini. Kita tidak pikir panjang. Kita tidak pikir panjang. Efek-efek panjang dari dosa itu kita tidak pikirkan pada saat kita apa? Pada saat kita berdosa. Ya, itulah sebabnya kita sudah pelajari juga tadi malam bagaimana satu dosa menuntun kepada dosa lain yang telah dilakukan oleh siapa ya? Oleh Raja Daud ya. Oleh Raja Daud. Jadi itulah sebabnya orang bersembunyi seperti Adam, itulah sebabnya Raja Daud juga mencoba untuk menyembunyikan dosa kesalahannya. Karena kita tidak mau pikir panjang, dan mungkin ini bukan hanya masalah dari Raja Daud, tapi saya percaya masalah kita semua. Kita mau apa yang dapat kita, kelepasan kita sekarang at present daripada apa? Masa depan. Kenapa ini penting sekali? Karena contohnya ya kita semua mungkin ya. Kalau kita sakit misalnya, apa yang kita lakukan? Kalau saya memiliki sakit ya, misalnya saya kena darah tinggi atau apa yang saya lakukan? Saya minta saya dapat obat, minum obat. Ya, betul, itu perlu ya. Tetapi sesungguhnya ada yang lebih baik yang dapat terjadi selain hanya dengan obat menurunkan darah tinggi, itu apa? Perubahan pola hidup atau pola makan kita ya. Pada saat kita merubah pola makan, pola hidup kita, maka kita akan menyelesaikan masalah itu jangka panjang. Jangka panjang itu dapat diselesaikan. Tapi berdiskusilah dengan dokter ya, karena saya percaya ada begitu banyak hasil riset terakhir bahwa darah tinggi itu dengan pengawasan dokter dan diatur dengan apa? Pola makan, pola kehidupan yang berubah, lifestyle yang berubah, ada, mungkin tidak semua, tapi ada orang yang akhirnya bebas dari apa? Minum obat darah tinggi oleh sebab perubahan lifestyle yang berdampak panjang, yang berdampak kepada future mereka. Tapi saya tidak menganjurkan Anda langsung ya.
Saya mau Anda berdiskusi dulu atau konsultasi dengan dokter Anda masing-masing tentang hal tersebut. Tapi poinnya adalah bahwa seringkali kita, gantinya kita memikirkan solusi jangka masa panjang atau ke depan, the future, yang terjadi kita mencoba selalu untuk mencari solusi present, sekarang. Entah itu dengan obat, entah itu berlari, bersembunyi, dan lain sebagainya. Tapi itulah. Jadi pertanyaan pada malam hari ini, siapa yang diampuni? Ya, kita sudah bahas tadi malam tentang Daud, begitu jahat, ya, begitu jahat apa yang dilakukan. Bersinah dengan istri, istilahnya sahabat dekatnya, pengawal atau yang selalu bersama-sama dengan dia sejak semula. Lalu kemudian dia membunuh sahabat tersebut pada saat istri daripada sahabat Uria, istri daripada Uria Bathsheba itu mengandung. Ya. Jadi 2 Samuel 11 ayat 27 katakan, hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Tapi puji Tuhan. Ya itulah sebabnya dalam acara Week of Prayer di Universitas Kelabat yang akan dimulaikan Rabu malam waktu Manado, ya. Saya akan membahas tentang kasih, tapi saya akan hubungkan juga dengan kehidupan Raja Daud. Ya. Di sini kita melihat kenapa dia disebut sebagai orang yang dekat di hati Allah. Kenapa? Karena dia orang yang berdosa, tetapi mencari pengampunan dari Tuhan. Ya. Mazmur 51 ayat 1 dan 2, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Apa yang dilakukan setelah Nabi Nathan katakan kepada Raja Daud, Raja, engkaulah orang yang telah mengambil satu-satunya domba milik orang yang miskin. Lalu orang kaya tersebut ambil domba milik orang miskin untuk disajikan bagi tamu orang kaya tersebut. Engkaulah orang tersebut. Waduh, menyesalah siapa? Menyesalah. Dia katakan dalam ayat ketiga dan 4, Mazmur 51, kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmat-Mu yang besar. Raja Daud katakan, aku tidak dapat menghapuskan pelanggaranku. Aku seorang penjina, aku seorang pembunuh, aku seorang pendusta, dan lain sebagainya. Check all the mark, dengan kata lain. Hapuskanlah pelanggaranku, karena aku tidak bisa. Aku orang berdosa, aku memerlukan Mesias, dengan kata lain. Juru selamat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Tidak dapat dia lakukan. Ya, tidak dapat dia lakukan. Tapi dia bukan hanya meminta. Dia bukan hanya meminta dari Tuhan supaya dia dapat diampuni. Tapi dia apa? Memiliki satu tekad untuk berbalik dan bertobat. Ayat 5 dan 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Banyak orang tidak sadar. Tapi Daud, orang yang dekat di hati Tuhan adalah orang-orang yang sadar akan pelanggarannya. Kesalahannya. Dia tidak mencari apa? Dia tidak mencari seperti Adam dan Hawa. Oh, ini yang salah Tuhan. Dia tidak melihat, menuduh, atau mencari kambing hitam dari masalah yang dihadapi. Tapi dia bilang, aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi orang yang benar itu bukan dia tidak ada dosa. Semua telah berdosa. Tapi kita terus-menerus bergumul. Mungkin kita seringkali jatuh bangun, tapi Alkitab katakan apa? 7 kali orang benar itu jatuh, tapi dia tidak akan tinggal jatuh. Dia akan apa? Dia akan bangkit. Dia akan bangkit dan dia terus mengarah. Dia bergumul dengan dosa. Lalu dia katakan apa? Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Bagaimana dia tahu? Bagaimana Raja Daud tahu dia berdosa dan melakukan sesuatu yang dianggap jahat? Kalau tidak dikatakan oleh firman Tuhan, jangan kamu bersinah, jangan kamu membunuh. Banyak orang di zaman modern saat ini katakan, oh tidak perlu lagi itu hukum Tuhan. Jadi apa artinya? Apa kita bisa bersinah membunuh sesuka hati kita? Itu tidak sesuai dengan apa? Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di sini dikatakan, aku sajalah yang telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Apa yang dianggap jahat oleh Allah itu ada standarnya. Yaitu apa? Hukumnya. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Artinya, kita tidak akan dapat dinyatakan salah kalau tidak ada hukumnya. Kalau di Amerika Serikat ada satu jalan, tidak ada tanda di situ, misalnya tidak ada tanda no entry atau apa, dilarang masuk. Kalau tidak ada tanda berarti kita bisa masuk. Tapi kalau ada ditulis jangan masuk ke jalan tersebut, maka kita harus turut. Sudah diamarkan. Dan kalau kita tidak menurut, maka kita akan apa? Diadili. Dan kita harus terima. Kenapa? Karena sudah ada tandanya. Sudah ada peraturannya. Ya.
Itu supaya adil ya. Itu dikatakan, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Tidak ada yang disembunyikan Tuhan. Tuhan nyatakan semua. Nyatakan semua apa yang Tuhan kendaki. Apa firman-Nya, apa hukumnya, semua Tuhan nyatakan. Dan Daud menyadari tersebut. Dia menyadari semuanya. Ayat 9 dan 10, Mazmur 51. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku. Basuhlah, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Raja Daud katakan, aku tidak sanggup Tuhan, tapi hanya Engkau yang dapat melakukannya. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Dia akan bersukacita, dia akan bergirang. Bukan pada saat dia tidur dengan Batsheba. Ya. Bukan pada saat dia berdosa. Dia bergirang pada saat dosanya diampuni. Biarlah, dikatakan apa? Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan memberikan pengampunan tersebut kepada Daud dan bagaimana Daud juga apa? Raja Daud ini berbalik. Ya. Walaupun kadang-kadang, saudara-saudara, kadang-kadang konsekuensi daripada dosa-dosa kita itu masih mengikuti kita. Kadang-kadang konsekuensi daripada dosa-dosa yang kita sudah buat di waktu lalu itu menyebabkan bukan bicara tentang karma. Tapi kalau kita tidak mengikuti hukum kesehatan di masa muda, maka di masa tua mungkin kita akan mengalami masalah-masalah kesehatan misalnya. Seperti begitu ya. Kayak saya, waktu muda, waduh main badminton, main bola, seakan-akan tidak ada lagi hari esok. Sekarang saya alami, nggak bisa saya main bola, nggak bisa lagi saya main badminton seperti waktu muda dengan kata lain. Itu saya harus ada konsekuensi dari apa? Pelanggaran-pelanggaran, entah itu hukum kesehatan maupun hukum Tuhan lain. Ada konsekuensinya. Dan kita sudah lihat nanti di Minggu Sembahyang di Ungkap saya akan lebih menjelaskan tentang hal ini. Tapi salah satu ini sebagai apa ya yang dapat dibagikan pada malam hari. Konsekuensi daripada dosa itu dinyatakan kepada Daud oleh Nabi Nathan pada saat Nabi Nathan bertemu dengan Raja Daud. Apa yang Nabi Nathan katakan dalam 2 Samuel 12 ayat 11 bagian akhir? Aku, ini firman Tuhan ya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Wah, dia tidur dengan istri orang lain dan sekarang istri atau gundiknya lah ya akan ditiduri oleh seseorang. Dan siapa yang telah memenuhi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Nathan ini, yang disampaikan dalam 2 Samuel 12 ayat 11 bagian kedua? Mari kita lihat. Dalam 2 Samuel 16 saat Raja Daud lari karena ada yang apa ya yang akhirnya mengambil kekuasaan dan tidak lain itu adalah Absalom anaknya sendiri. Ini yang terjadi dalam 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Jadi zaman dahulu sampai zaman sekarang, ini terus terang, ini sangat disedihkan ya. Tapi kalau kita biasanya itu bangsa yang berkuasa seperti yang kami saksikan waktu kami masih di Ethiopia, bagaimana ada peperangan dari orang Sudan yang dari utara, mereka mencoba mengambil tanah orang Sudan bagian selatan. Mereka bukan hanya ambil tanah atau ambil bakar rumah orang Sudan di selatan pada saat perang saudara, itu yang mereka lakukan salah satu adalah memperkosa orang-orang wanita-wanita di Sudan Selatan. Kenapa? Itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kuasa besar kekuatan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara melecehkan wanita-wanita yang ada di Sudan bagian selatan. Dan itu adalah bagian dari kehidupan ya manusia yang bejat itu ya, dari zaman dulu bahkan mungkin sampai saat ini. Jadi itu yang dianjurkan oleh Ahitofel. Lalu ayat 22. Firman Tuhan katakan dalam 2 Samuel 16 ya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Nah, ini Om Ren ya. Di atas sotoh itu ya, di atas istana tersebut ya. Nanti kita lihat di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Di atas sotoh. Kenapa ini di atas sotoh? Karena dari atas sotoh Daud melihat siapa? Batsheba. Ya. Daud melihat Batsheba dan terjadilah kejadian-kejadian yang menyebabkan Nathan berkata, nubuatan Tuhan, ya, aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Dan orang lain itu adalah Absalom. Dan cukup menarik. Kenapa yang cukup menariknya, saudara? Coba lihat siapa yang menganjurkan kepada Absalom. Siapa namanya? Coba Anda lihat.
Ahitofel. Ahitofel. Dia adalah penasihat Daud yang kemudian pindah menjadi penasihat Absalom. Siapa Ahitofel ini? Ahitofel ini tidak lain adalah kakek daripada Batsheba sendiri. Kakek daripada Batsheba. Jadi boleh dikatakan, bukan saya bilang dia balas dendam, ya mungkin balas dendam dia. Dia bilang, saya punya cucu. Saya punya cucu telah dinodai oleh Raja Daud. Maka sekarang dari atas soto, Raja Daud melihat cucu saya mandi, dan kemudian dihampiri, dan kemudian dibunuh suaminya. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Daud kembali kepadanya. Dan itu adalah apa? Itu adalah konsekuensi dosa. Tapi coba Anda lihat. Daud banyak istrinya. Sebelum Batsheba banyak istrinya. Ada beberapa istri, nanti di acara minggu semakin saya akan bahas itu ya. Ada banyak istrinya, tapi dia tidak puas. Dia tetap mau mencari apa? Batsheba. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah Batsheba, tidak ada lagi wanita yang dicatat oleh Alkitab menjadi istri Daud. Tobat dia, saudara-saudara. Tobat. Dia tidak lagi. Pada saat dia sudah diampuni, dia berdoa, berseru kepada Tuhan dari Mazmur 51. Dia bertobat, dia berbalik dari kesalahan. Dia berbalik 180 derajat. Ya. Dia berbalik dan dia tidak lagi mengambil wanita lain. Kalau Anda membaca dari kitab 1 Raja-Raja Fatsal pertama, ayat 1 sampai ayat 5, Anda akan dapati pada saat Daud sudah tua, sudah kedinginan, penasihat-penasihatnya, mari kita cari wanita muda supaya Daud bisa tidur, supaya dihangatkan oleh wanita muda. Bisa kalau saya tidak salah namanya. Tapi Anda tahu apa yang dikatakan di Alkitab? Tapi Daud tidak mau menghampiri wanita yang sudah dikirim oleh penasihat-penasihat. Kenapa? So tobat dia. Dia tidak mau lagi ada perubahan kehidupan yang terjadi. Kenapa? Karena kehidupan orang yang diampuni akan menjadikan orang tersebut menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, yang akan terus-menerus dengan kekuatan surga, berbalik, bertobat, dan berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang dapat saya bawakan pada malam hari ini, saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan dari pelajaran kita, ya. Jadi, ya, saya mohon maaf kalau nanti kalau suatu waktu Anda juga bergabung sedikit di Week of Prayer Universitas Kelabat, mungkin Anda akan kembali mendengar sebagian daripada apa yang saya sudah bahas. Tapi ada hal-hal lain yang saya percaya menarik yang Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab, dalam firman yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, ada lagi saudara mungkin tambahan-tambahan yang dapat diberikan. Ada, silakan Om Ren. Ya, silakan. Sangat jelas, Dep. Saya juga baca-baca waktu Nathan datang, cerita itu cerita orang kaya dan orang miskin. Jadi Daud bilang begini, Daud marah sekali kepada itu orang kaya. Dia harus mengganti 4 kali lipat. Ya tak? Ya, padahal Daud itu sendiri yang sebenarnya tuh orang kaya kan. Tapi dia suruh, dia bilang orang. Lalu Nathan bilang, kaulah orang itu. Kaulah. Dan hasilnya dari bilang 4 kali lipat itu 4 anak Daud. Anak Daud mati semua. Ya. Absalom, Adonia, ya, dan itu di Week of Prayer itu Om disimpan, tapi ya Om sudah sampaikan puji Tuhan. Jadi istilahnya di sini jangan kita sembarang sumpah orang dan lain-lain. Sebab bisa saja kita kena sumpah itu. Ya kan? Sebab kita semua orang berdosa. Kenapa mesti sumpah-sumpah dan demikian? Nah, jadi ini pelajaran sangat bagus dan dibawa juga dengan sangat jelas oleh Pendeta Stephen. Kami sangat senang. Berterima kasih dapat berkat besar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dapat memberikan tanggapan. Ketua Rituan, saya lihat sudah siap ini. Oh, tidak. Oke, mungkin ada lagi saudara-saudari lainnya. Ketua Lalaki, Ketua Tilaar, ada? Pertanyaan, Pendeta. Silakan. Jadi kan di pelajaran filsafat kita itu apa? Kita selamat bukan karena perbuatan kita kan? Ya. Tapi
kita juga akan dihakimi menurut perbuatan kita. Tadi contohnya juga pendeta udah bilang karena dulu suka main bola sama badminton, akhirnya sekarang mendapat upah. Pertanyaan saya pendeta, bagaimana dengan perbuatan baik? Apakah itu diupah juga? Misalnya ada satu orang memang dia baik gitu ya, diam-diam saja di gereja atau bagaimana, akhirnya masuk ke kerajaan surga lah. Tapi dibandingkan dengan orang yang memang kerja setengah mati untuk Tuhan, melayani segala macam, habiskan waktunya berkorban, apakah itu juga akan ada ukuran upah berbeda kah di surga atau bagaimana pendeta kira-kira? Ini pendeta-pendeta senior saya sudah siap untuk menjawab ini. Silakan Om Rain atau pendeta Alex Rantung senior, silakan. Dalam kerajaan surga ya. Pendeta Rantung senior aja. Ya, silakan. Di-unmute dulu, Pi. Memang di kerajaan surga itu tidak ada yang berbeda-beda. Upahnya semuanya itu sama. Memang dalam perjalanan pertumbuhan kerohanian kita tahu mengenai justification, sanctification, and glorification. Di dalam proses justification di mana Yesus mati di saat mana kita masih berdosa, dan di dalam sanctification dalam proses untuk dapat mencapai glorification itu adalah anugerah Allah yang menolong kita. Dan masing-masing kita sangat berbeda untuk bisa tiba kepada glorification itu. Tapi bila tiba di glorification itu, semua adalah sama. Tidak ada yang berbeda. Itu adalah anugerah Allah yang diberikan tangan Allah yang menolong kita, menuntun perjalanan hidup kita untuk sampai kepada glorification di dalam kemuliaan, terlebih masuk dalam kerajaan Tuhan. Semuanya itu adalah sama. Tidak ada yang berbeda. One save, bukan seperti dikatakan one save, always save, tetapi semua diselamatkan oleh anugerah Allah yang sama, yaitulah Yesus Kristus. Itu saja mungkin kita boleh tambahkan. Terima kasih. Amin. Baik, ada lagi saudara sekalian tambahan-tambahan atau pertanyaan? Jika tidak ada yang melalui Zoom, Iya. jika tidak ada yang melalui Zoom, mungkin ada yang melalui live stream, Dek. Dari Om Didi, pendeta ada tambahan katanya dalam buku Korintus, in the book of Corinthians said your work is not in vain. Artinya seperti yang saya katakan tadi, kalau saja saya masa muda lebih memperhatikan kesehatan saya, gitu, maka upahnya tentunya will not be in vain. Ya. Artinya saya akan mendapatkan kesehatan, maksudnya masalah kaki ya, seperti saya alami sampai saat ini kaki kiri saya. Jadi kalau saja saya memiliki kehidupan yang lebih balance dalam berolahraga daripada masa muda, tentunya itu hasil yang akan saya nikmati itu adalah saat ini mungkin atau saat masa tua saya. Jadi tetap saja perbuatan baik itu. Ya, artinya begini, kalau kita artinya pada saat kita menjadi istilahnya ya dengan kata dari sudut pandang manusia, anak manis gitu ya. Maka tentu saja tidak ada yang tidak berdosa. Tentu saja, tetapi kalau kita memiliki istilahnya beban-beban dosa yang banyak, tentu saja yang bisa kita limpahkan ke kaki Yesus, maka itu artinya ada orang yang mungkin pada saat dia mau sebelum diserahkan ke kaki Yesus, bebannya itu lebih banyak daripada mungkin ada orang yang pada saat dia mau serahkan kaki Yesus, beban itu tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena mungkin dari kecil dia sudah, dengan kata lain dari sudut pandang manusia ya, sudah jadi anak manis begitu ya, dengan kata lain. Jadi disitulah kita bisa melihat ada orang yang kita, walaupun setiap orang tetap berdosa berjuang, tetapi tetap saja ada orang yang mungkin dari satu sisi dia seperti seperti Yesus mungkin, atau seperti anak-anak lain, Yohanes mungkin waktu masa kecilnya mereka sudah dididik, sudah mendapatkan lingkungan yang baik untuk apa? Untuk menjadi anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin manis. Tetapi sekali lagi, semua telah berdosa, semua itu membutuhkan juru selamat, ya. Tetapi perbuatan baik yang dapat kita lakukan sejak saat kita kecil, mungkin pada saat kita sudah tua, kita tidak seperti orang yang mudanya itu istilahnya orang Manado bilang kalabur gitu ya, nakal gitu ya.
Kenapa? Karena kalau kita nakal pas madu muda kita, lalu begitu kita sudah semakin tua, maka kita lebih banyak penyesalan, lebih banyak rasa bersalah yang harus kita yang harus kita deal, yang harus kita serahkan di kaki Yesus. Jadi lebih berat dengan kata lain ya untuk menyerahkannya itu kata lain. Ya. Jadi itu yang dapat saya tambahkan. Jadi tetap saja perbuatan baik ya tentu saja akan dapat membawa keuntungan di masa yang akan datang, entah itu dari segi kesehatan ataupun dari segi beban-beban mental yang kita miliki. Baik, mungkin ada lagi tambahan dari pendeta muda Tulus, mungkin kalau ada, atau Iin jika ada. Jika tidak ada lagi, ya mungkin kita akan masuk saja ke bagian kedua, yaitu untuk Pendeta, sorry, pokok-pokok. sebelum ke bagian kedua, ini ada pertanyaan dari Ibu Huta Barat. Ya, katanya silakan, pada saat Daud sudah bertobat, kenapa masih ada konsekuensi dari dosa, Pendeta? Ya, artinya kadang-kadang kita boleh dikatakan ya, jadi konsekuensi dosa itu kadang-kadang membantu kita untuk tidak jatuh terus. Ya, kalau Daud, saya percaya kalau sampai Daud tidak ada konsekuensinya, siapa tahu itu Batsheba itu mungkin bukan istri yang terakhir. Ya. Batsheba itu mungkin bukan wanita terakhir yang dia akan ambil dari istri-istri serdadu-serdadunya atau siapalah. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan memberikan konsekuensi tersebut ya agar Tuhan izinkan, Tuhan lepaskan penjagaannya sehingga dia harus tahu konsekuensinya. Dengan kata lain supaya ada tujuan bagusnya, yaitu supaya kita dapat apa? Istilahnya orang Manado bilang tatre. Dia dapat lurus, ya lurus. Aduh, ya kita sudah istilahnya sudah kapok dengan kata lain, sudah tobat, ya. Sudah kapok atau sudah tobat. Ya. Jadi saya enggak tahu apa rencana Tuhan. Jadi kadang-kadang saya bersyukur karena dengan adanya masalah kaki saya, ligamen yang longgar ini ya. Mungkin kalau saya tidak berhenti main badminton dan main sepak bola dan saya terus main sepak bola, mungkin siapa tahu saya sudah mungkin bisa kena serangan jantung pas main badminton karena banyak orang setelah main badminton terus karena begitu semangatnya bisa habis di lapangan badminton. Atau mungkin kalau saya main badminton walaupun saya waktu muda saya tidak suka out atau apa. Saya tidak suka out masuk atau tidak suka curang-curangan ya di main badminton. Tapi seringkali gampang dikasih panas misalnya di orang bikin curang begitu saya cepat emosi ya. Saya bilang wah enggak boleh begitu. Saya suka kadang-kadang berargumentasi seperti itu. Kalau saya masih terus main badminton mungkin maka saya nggak akan jadi nggak akan jadi orang yang benar-benar gitu ya dengan kata lain. Jadi kadang-kadang harus ada konsekuensi yang Tuhan izinkan agar saya itu mungkin terhindar dari kesalahan atau agar saya dicegah dari kesalahan yang mungkin ujung-ujungnya lebih parah daripada apa yang saya lakukan sebelumnya. Jadi kadang-kadang konsekuensi Tuhan dalam kemahatauannya memberikan konsekuensi supaya kita betul-betul dapat diluruskan. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali. Terima kasih. Baik, Pendeta, ini ada pertanyaan berikutnya di chat. Oke. Dibilang apakah cukup menjadi orang baik saja kita diselamatkan atau kita harus baik dan melakukan apa yang Tuhan minta dari kita untuk melayani atau menginjil? Oke, pertanyaannya apa yang didefinisikan sebagai baik? Apa yang didefinisikan secara baik di dalam apa? Di dalam Alkitab ya. Jadi ada begitu kita harus pertama-tama untuk mendefinisikan definisinya. Jadi saya ada satu khotbah ya tentang saya sudah lupa namanya, kita terpikir ya. Yakobus atau tidak salah ya, yang disebut sebagai orang yang baik di dalam Alkitab. Dan konsep Alkitab yang baik itu adalah apa? Yang baik itu bukan di mata manusia. Oh, dia beri sedekah, dia kasih apa. Tapi apa yang di mata Tuhan, termasuk tentunya baik di mata Tuhan itu juga tentunya membantu sesama. Tetapi salah satu yang baik untuk kita lakukan, yang dimintakan oleh Tuhan itu adalah apa? Beritakan Injil. Ya. Beritakan Injil, melayani sesama. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Bawa mereka untuk apa? Menjadi murid-muridku. Itulah konsekuensi ataupun hal yang baik yang menjadi konsep ada dalam benak Allah. Jadi apabila kita menjadi orang yang baik, marilah kita baik bukan dari sudut pandang manusia. Karena orang manusia, ada yang bisa katakan, oh dia bukan orang Kristen, dia tidak percaya Tuhan, tapi dia orang yang baik. Kenapa? Ya karena dia ini suka berderma, kasih sedekah. Itu bukan konsep yang sejati. Karena banyak orang mungkin kasih uang kepada orang lain supaya dia merasa lega untuk terus melakukan dosa dan pelanggarannya. Itulah yang dikutuk oleh nabi-nabi Tuhan di Perjanjian Lama ya.
Nabi Yesaya, Yeremia, dia kutuk itu pemimpin-pemimpin yang membayar dosa mereka dengan apa? Seakan-akan membuat kebaikan-kebaikan kepada orang lain supaya dia dihormati oleh orang lain, ditinggikan oleh orang lain. Tapi yang kita harus lihat kacamata siapa baik itu. Marilah kita melihat itu dari kacamata Tuhan, dan kacamata Tuhan mengajak kita untuk melakukan kebaikan dengan apa? Dari sudut pandang Tuhan, yaitu apa yang Dia ingin untuk kita lakukan secara keseluruhan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi mungkin saudari lainnya? Jika tidak ada, ya, kita akan mendoakan ya. Hari ini saya lihat ada yang ulang tahun juga, adalah Bapak Om Wellem ya. Wellem Rondonuwu ya. Juga berulang tahun, selamat ulang tahun Om Wellem. Jadi kita doakan Om Wellem, dan juga ada teks dari Ibu Erna, saya tidak sempat call ya. Hari ini selain malam ini juga persiapkan pelajaran untuk week of prayer ya. Jadi tidak sempat berbicara langsung dengan Ibu Erna, tapi saya akan doakan Bapak Joni, kawan yang akan mengadakan kemoterapi ya, lanjutan ya. Berikutnya ada lagi yang lainnya. Silakan yang melalui Zoom, silakan. Jika tidak ada melalui Zoom, melalui live stream deh. Dari Ibu Shirley Tam, katanya tolong doakan student di Wala-Wala yang akan menghadapi final minggu ini, Pendeta. Oh, oke. Ya, terima kasih Shirley. Shirley adalah putri daripada Om Pendeta Ren Saulia. Terima kasih Shirley. Kita akan doakan anak-anak kita ya, termasuk Sean yang ada di Wala-Wala ya, rupanya ujian akhir mereka. Terima kasih Shirley. Ada lagi yang lainnya? Lalu dari Ibu Marta, katanya tetap tolong doakan suami, anak-anak, cucu-cucu, terutama Marcelo dalam pemulihannya, Pendeta. Oke, Marcelo. Dan yang silent request akan saya berikan kepada tim doa kita. Oh, yang dari silent request dari tim doa. Mungkin kalau ada saudara-saudari yang baru bergabung pertama kali mungkin, atau yang sudah bergabung pertama kali yang sudah tidak sempat saya lihat di live stream deh, boleh disampaikan mungkin 2 nama saya dapat doakan secara khusus jika ada. Mungkin yang mungkin sudah sering ya. Kita ya, bisa silakan. doakan Yani Lamuruda, Pendeta. Yani Lamuruda. Yani Lamuruda, ya saudara Yani mungkin ya, saudara Yani selamat bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati ya. Lalu siapa lagi deh? Uli Sihotang Dumais. Uli Sihotang Dumais ya. Selamat bergabung. Saya pikir ini ibu mungkin ya, Iya. Atau saudari mungkin maksud saya. Sorry ya, saudari Uli Sihotang Dumais ya. Kita akan doakan juga selamat bergabung sekali lagi untuk di acara ibadah kita. Baik, saudara sekalian, mari kita bersatu dalam. Oh, Ibu Shana, silakan Ibu Shana. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Tadi Saudari Yuliani Lamuruda. Oh, Yuliani. Juga Pak Pendeta, yang kita doakan beberapa hari yang lalu, istri dari Pendeta Hengki Patirani sudah meninggal, Pak Pendeta. Sudah diizinkan untuk beristirahat. Doakan anak-anak, cucu, dan Pak Hengki sendiri. Oke, istri Om Pendeta Hengki Patirani ya. Ya. Jadi kita doakan Om Pendeta Hengki supaya Patirani dan keluarga tentunya dapat memperoleh kekuatan dari surga. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, kita akan bersatu sekarang dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami berterima kasih atas kesempatan yang indah kami anak-anak Tuhan dapat beribadah bersama pagi hari waktu Indonesia, malam hari waktu Amerika. Kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kembali kami dapat dikuatkan dengan firman. Pertanyaannya seperti yang ditanyakan tadi, bukanlah siapa yang tidak berdosa, atau yang paling banyak, atau paling sedikit dosanya, tetapi siapa yang diampuni. Kami rindu Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang diampuni dosanya. Yang walaupun kami bergumul dengan kesalahan-kesalahan kami bergumul dengan kesalahan-kesalahan masa lalu, dan sekarang juga yang mungkin masih kami lakukan. Tapi kami rindu untuk datang kepadamu seperti Daud Tuhan, menyadari kesalahan-kesalahan.
mengakui kesalahan-kesalahannya, dan memohon Engkau untuk menyucikan dia kembali. Biarlah Engkau dapat menyucikan kami kembali, Tuhan. Mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami yang kami sudah buat, dan biarlah kami selalu dapat layak menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Anak-anak-Mu yang menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak. Kami melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan untuk diselamatkan, tetapi sebagai rasa syukur kami yang sudah Engkau selamatkan, Tuhan. Kami tidak ingin menyalibkan Engkau terus-menerus. Kami ingin agar terus menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kuatkanlah kami. Kami tidak sanggup menghadapi pencobaan, tantangan setan dengan kekuatan kami sendiri. Pelajaran sahabat lalu, kami sudah melihat bagaimana setan begitu berkuasanya, Tuhan. Setan begitu berkuasa. Kami tidak ada apa-apanya dibanding dia. Tetapi setan tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau. Setan tidak memiliki kuat kuasa di hadapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat selalu menjadi umat-umat-Mu yang berjalan selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Engkau yang sudah mengasihi kami. Engkau sudah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga datang mengucapkan syukur atas penyertaan-penyertaan surga yang sudah menjadi bagian kami. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan Saudari Yuliani Lamuruda yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan berikanlah selalu kekuatan kepadanya. Dan biarlah firman Tuhan yang dia sudah dengarkan, selalu dia dengarkan, kiranya itu dapat menjadi satu kekuatan yang pasti dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi Saudari Uli Sihotang Dumais, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepadanya. Damai surga akan selalu menyertai kehidupannya. Dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa bagi Om Wellem Ronodu yang berulang tahun, Tuhan. Sukacita kami sudah lihat, sudah dialami oleh Om Wellem, istri dan anak putri yang sudah bergabung bersama-sama dari Indonesia, bersama-sama dengan Om Wellem. Dan pada tahun ini, Tuhan juga sudah tambahkan usianya, dan dengan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Waktu lalu, kesehatan Tuhan sudah berikan. Dan kekuatan dari surga, walaupun Om Wellem harus kehilangan ibu yang dia cintai, tapi kami melihat Tuhan terus menuntun dan menjaga kehidupannya. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami lainnya yang dalam permohonan-permohonan mereka, Tuhan. Kami ingin mendoakan Ibu Erna yang ingin kami membawakan saudaranya, adiknya, saudara Joni Kawan, yang akan kembali di kemoterapi. Kami selalu mendoakan saudara ini. Kami ingin mendoakan beliau lagi, dan jika Engkau berkenan, tentunya kesembuhan dapat menjadi bagiannya. Dan terlebih daripada kesembuhan jasmaninya, kami ingin berdoa bagi kesembuhan rohaninya. Biarlah dia dapat terus dekat kepadamu, menjadi anak-Mu kembali bersama dengan keluarganya. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi adik Marcelo yang masih terganggu kesehatan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Marta yang mendoakan cucunya ini. Tuhan, biarlah kekuatan dari surga dapat terus menjadi bagian Marcelo. Dia dapat memiliki kekuatan yang memberikan sukacita bukan hanya kepada Evan dan Michi dan Michela, tapi menjadi kesukaan kami semua. Menjadi kesukaan bagi Ibu Marta, Bapak Asang, dan seluruh keluarga mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan permohonan Ibu Marta. Kami juga ingin mendoakan Tuhan keluarga daripada Om Pendeta Hengki Patiran, istri yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tuhan, biarlah penghiburan dan pengharapan dari surga akan menjadi bagian Om Hengki Patirani. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah bersama-sama berbakti pada saat ini, yang melalui Zoom dan juga melalui live stream. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus berterima kasih karena orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua pada hari ini. Tuhan telah memberikannya kepada mereka dalam keadaan sehat, baik, dan baik. Kami berdoa kiranya penyertaan kesehatan surga dapat terus menjadi bagian. Kami juga ingin berdoa bagi Om Rain, Tante Evelyn, dan anak-anak dan cucu-cucu di mana saja juga mereka berada. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Shana, laluan yang selalu hadir bersama-sama dalam acara-acara ibadah kami. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagiannya. Menjadi bagian suaminya juga, Tuhan, agar Bapak Harus Susilo, kiranya ketukan dari Roh Kudus akan selalu mengetuk pintu hatinya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Jane di Philadelphia. Penyertaan surga kiranya akan selalu menguatkan Jane, memberikan bukan hanya kesehatan jasmani, terlebih daripada itu kekuatan rohani yang akan selalu menjadi bagian. Hamba-Mu ingin berdoa juga bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang selalu membawakan permohonan doa mereka bagi keluarga daripada Ibu Pendeta Paruntu, bagi Om Yan dan Sin, bagi Eti dan keluarga Sumanti, dan juga bagi semua keluarga-keluarga lain dengan permohonan-permohonan doa yang tim doa selalu bawakan kepadamu Tuhan. Secara khusus juga hamba-Mu ingin membawakan Evi
dan Angel Marrero, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan penyertaan surga kepada mereka. Kami juga ingin berdoa bersama dengan dari Shirley yang mendoakan anak-anak kami Tuhan, yang ada di wala-wala yang akan menghadapi ujian akhir mereka Tuhan untuk semester, untuk triwulan ini. Kiranya kesuksesan penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu juga secara khusus ingin mendoakan urusan keimigrasian umat-umat Tuhan yang sedang diusahakan pada saat ini. Bantulah, kami ingin secara khusus ingin mendoakan Bapak Teddy Tuhan. Kiranya penyertaan dari surga akan menjadi bagiannya sehingga urusan-urusan yang dapat dia miliki, hubungan imigrasi yang dapat terjadi sesuai dengan kehendak. Hamba-Mu juga ingin membawakan keluarga masih Londa. Hamba-Mu ingin berdoa bagi James di Indonesia, bagi Ceci dan Joel di Amerika. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kesehatan akan selalu menyertai James dan Ceci dan juga Joel. Dalam pendidikannya, Joel akan semakin memiliki hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Dan Tuhan akan menuntun kehidupan Joel. Sehingga dia bukan hanya menjadi anak sukses dari bidang akademis, tapi dari kerohanian sekalipun Tuhan akan bawa dia lebih berserah, lebih dekat kepadamu. Kesehatan daripada Joel juga akan terus menjadi bagian. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi saudara Elisa Siregar yang selalu memfasilitasi pertemuan-pertemuan ibadah kami. Tuhan, berkatilah anak muda ini, Tuhan. Berkatilah dia. Kau sudah melihat bagaimana semangat yang dia miliki untuk mengabarkan Injil dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Berkatilah dia, Tuhan. Berkatilah Elisa. Masa depannya yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Pekerjaan yang dia lakukan. Misi-misi pelayanan yang dia lakukan. Biarlah itu menjadi satu kekuatan iman yang akan selalu menjadi bagian daripada Dede. Dan Tuhan akan tambahkan dengan kekuatan jasmani yang akan terus menjadi bagian Dede, sehingga dia akan terus menjadi tiang di jemaat Fisdak dalam membawakan media ministry yang kami bawakan saat ini, sehingga banyak orang akan semakin dikuatkan. Kami semua, termasuk hamba-Mu Tuhan, dikuatkan oleh sebab adanya media ministry yang telah difasilitasi oleh Dede. Tuhan juga memberkati keluarganya di Indonesia, Bapak dan Ibu Siregar, abangnya, Abang Samuel, Joan, dan juga Baby Gabriel, Tuhan sertai mereka. Dan biarlah media ministry jemaat Fisdak ini yang dipimpin oleh saudara Aaron Manopo dan saudara Elisa Siregar akan terus maju. Bukan untuk kemuliaan kami Tuhan, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan kehidupan kami semua Tuhan. Lengkapilah permohonan-permohonan dan doa-doa kami. Lihatlah umat-umat Tuhan yang ada di mana saja yang terbaring sakit pada saat ini. Dan dalam proses penyembuhan seperti Ibu Lili Pinontoan yang terbaring sakit juga sekali, Tuhan lindungilah mereka. Kami bawakan doa-doa ini Tuhan, permohonan-permohonan ini Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Sampai bertemu kembali besok malam, ada pembahasan yang juga sangat menarik yang akan kita pelajari bersama. Sekali lagi dibagikan, jika Anda dapat bagikan pelajaran-pelajaran ini kepada saudara-saudari kita, sehingga mereka juga dapat memiliki berkat yang Tuhan tentunya sudah sediakan bagi mereka. Sampai bertemu kembali, stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita. Thank you, Pendeta. Kita